Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anindita Murtiani Putri, biasa dipanggil Anin. Saya dari mahasiswa Ilmu Komunikasi 2018 Universitas Dianuswantoro Semarang. Teman-teman, ada yang tahu di sini siapa sih Lindatan Adidharma atau yang biasa dikenal dengan Mbak Lindatan? Mungkin Mbak Arum, iya kamu? Tahu nggak sosok dari Lindatan yang terkenal nih, ternyata terkenal di Indonesia? Oke, belum tahu. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan, akan mengupas tuntas siapa sosok dari Mbak Lindatan Adidharma ini. Mbak Lindatan ini merupakan CEO dari Sandimas Group yang terletak di Pluit, Jakarta Utara. Nah, apa sih Sandimas Group itu? Sandimas Group itu adalah perusahaan perdagangan dan distribusi produk granit, teman-teman. Nah, kemudian yang saya bilang tadi, penampilan dari Mbak Lindatan ini cantik, kemudian badannya juga bagus, ideal dari perempuan-perempuan di Indonesia kan. Nah, Mbak Lindatan juga hobinya berolahraga, jadi mendukung sekali teman-teman. Mengapa bodinya Mbak Lindatan itu bagus? Karena beliau ternyata suka dengan olahraga, salah satunya olahraga dari tinju. Wow, keren, perempuan cerdas, tinju, cantik lagi. Mantap. Nah, Mbak Lindatan ini lulusan dari Hawaii Pacific University. Kemudian Mbak Lindatan mengambil jurusan S1 Manajemen Bisnis dan S2 Manajemen Travel. Kemudian tidak hanya olahraga, hobi yang ditekuni dari Mbak Lindatan ini. Kemudian hobi yang kedua adalah traveling. Wow, traveler. Bisa dilihat dari postingannya Mbak Lindatan yang ada di Instagram. Nanti aku tag Instagramnya. Aku kasih lihat Instagram beliau. Di situ banyak sekali foto-foto beliau berlibur di seluruh negara ya. Terutama berliburnya tentu bareng sama keluarga. Akan tetapi selama pandemi COVID ini, wisata-wisata di luar negeri, di Indonesia juga kan tentunya banyak yang masih ditutup, dan di luar negeri juga belum semua negara yang memperbolehkan siapapun masyarakat dari luar negara tersebut masuk ke negara mereka. Nah, akhirnya Mbak Lindatan hobinya nih sekarang bertambah menjadi memasak, teman-teman. Wow. Jadi selama pandemi COVID, hobi baru Mbak Lindatan ini memasak. Jadi dapurnya menjadi salah satu favorit tempat Mbak Lindatan. Yang kedua, nih tempat favorit Mbak Lindatan yang kedua selama pandemi COVID, teman-teman. Tidak hanya cantik, pintar olahraga, cerdas, tapi Mbak Lindatan juga ibu yang bertanggung jawab, guys. Bertanggung jawab maksudnya adalah beliau suka memasak. Jadi selama pandemi COVID, beliau memutar otak, saya harus berkegiatan apa nih selama di rumah aja, daripada saya bengong, mendingan saya masak. Jadi untuk kalian semua, terutama untuk saya sendiri, selama pandemi COVID, COVID tidak boleh ya. Maksudnya bukannya tidak boleh, kita harus memutar otak bagaimana kita harus berkegiatan seperti sebelum adanya COVID, teman-teman. Entah itu olahraganya menjadi di rumah, entah itu memasak, entah kita menjadi kreatif, yakni membuat konten-konten yang menarik dan positif tentunya.
Kemudian saya akan menjelaskan mengenai perjalanan dari Linda Tan dalam mengelola perusahaannya. Linda Tan atau yang biasa dikenal dengan Linda Tan Adidharma lulus kuliah pada tahun 1998. Kemudian pada tahun 2000 ia kembali ke Jakarta. Dan pada bulan Mei 1998 Indonesia mengalami kerusuhan, yakni mengalami krisis politik dan krisis moneter. Ekonomi yang menjadi stagnan, kemudian bisnis properti yang menjadi lesu, dan karena semua itu menjadi ngedampak ke perusahaan Sandimas Group. Nah, pada saat itu perusahaan Sandimas Group mengalami hampir bangkrut, dan Linda Tan mengatakan bahwa saya harus bisa membangkitkan perusahaan Sandimas Group, tapi membangkitkannya harus dari nol lagi, karena terjadinya kerusuhan yang pada saat di Indonesia itu. Tetapi saat Linda Tan bergabung dan ia terjun langsung ke perusahaannya, ia yakin bahwa ia bisa kembali untuk membangkitkan perusahaan Sandimas Group itu. Nah, kemudian pertama kalinya Linda Tan bergabung di perusahaan Sandimas Group itu, dia berada di posisi yang terendah, posisi jabatan yang terendah, yakni dia sebagai administrasi. Kemudian setahun, 2 tahun, dan terus berjalannya waktu, dia diangkat sebagai manajer. Dan kemudian ada 4 tahun, sekitar 4 tahun dia berada di managing director. Nah, saat Linda Tan menangani departemen purchasing, dia dipercaya dan kemudian dia diandalkan untuk menghandle seluruh perusahaan Sandimas yang berada di Jakarta dan kemudian cabang-cabangnya dari perusahaan Sandimas Group tersebut. Nah, setelah perusahaan Sandimas Group, ia juga mempunyai perusahaan lain, yakni di bidang headhunting company dan recruitment service. Tetapi perbedaannya, ketika di Sandimas Group, Linda Tan ikut serta andil, harus dia selalu terlibat di dalam Sandimas Group itu, tapi di head hunting company dan recruitment service dia tidak harus ada di setiap perusahaan itu, karena dia harus bisa fokus ke Sandimas Group. Nah, awalnya dia terjun ke perusahaan itu karena dia harus bertanggung jawab kepada kedua orang tuanya untuk meneruskan perusahaannya. Nah, yang di perusahaan kedua, perusahaan itu dipegang oleh manajer dan konsultan yang ia percaya. Jadi, dia tidak setiap hari di perusahaan yang kedua, tetapi dia bisa mengandalkan manajer dan konsultan yang telah ia tunjuk. Jadi, agar ia bisa fokus ke Sandimas Group dan ia bisa membangkitkan, ia bisa memajukan lagi perusahaan Sandimas Group tersebut. Nah, kemudian di Sandimas Group ada sekitar 500 karyawan yang berada di cabang Sandimas Group, kemudian yang di perusahaan utama Sandimas Group yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian bagaimana Linda Tan dalam merekrut karyawannya? Yang pertama, ia harus pendidikannya harus minimal sarjana atau S1.
Itu yang pertama. Yang kedua, ia harus mempunyai computer skill dan harus lulus psikotes. Dan kemudian yang ketiga, harus memenuhi syarat kualifikasi dari yang telah disediakan dari perusahaan. Nah, kemudian ketika lowongan untuk karyawan baru untuk senior, untuk di bidang senior itu harus mempunyai pengalaman dulu di bidang bangunan. Kenapa? Karena di bidang bahan bangunan itu ibaratnya kayak kita harus fokus. Kemudian kita harus kompleks. Jadi kalau misalkan tidak mempunyai pengalaman di bidang bahan bangunan, kita akan kesulitan karena kita tidak mengerti bagaimana cara mengatasinya, kemudian apa yang harus saya lakukan gitu. Kemudian bagaimana Lindatan dalam mendisiplinkan, dalam menerapkan disiplin untuk para karyawannya. Nah, yang pertama, para karyawannya harus menaati, menghormati peraturan yang telah disediakan oleh perusahaan Sandimas Group. Kemudian, yang kedua, jika ada masalah, jika ada permasalahan, harus diselesaikan dengan kekeluargaan, dengan musyawarah, dan terbuka. Nah, harapannya dari Lindatan ini, perusahaannya menjadi rumah kedua oleh para karyawannya. Kenapa? Karena jika dianggap rumah kedua oleh para karyawannya bisa lebih bertanggung jawab dalam bekerja. Yang terakhir, teman-teman, ada pesan, ada kata-kata motivasi dari seorang Lindatan dalam perusahaannya yang ia dirikan. Jadi teman-teman, bekerja itu harus cerdas. Bekerja tidak melulu soal bagaimana mengalokasikan waktu yang lebih panjang untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Akan tetapi, bagaimana upaya kita dalam menyeimbangkan waktu dengan pekerjaan, dengan keluarga. Nah, nantinya bagaimana proses penyeimbangan itu akan membawa produktivitas sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Dan yang terakhir adalah soal pengelolaan waktu. Soal pengelolaan waktu ini harus diselesaikan dengan baik, harus diselesaikan dengan tepat waktu. Karena agar bisa menselaraskan kehidupan pekerjaannya dengan ambisi diri dan keluarga. Jadi harus bisa menselaraskan itu semua. Dan jikalau kita bisa, itu semua adalah output dari better. Gitu teman-teman. Terima kasih, dan terima kasih juga atas perhatiannya tentang saya ngomong panjang lebar. Semoga penjelasan dari saya bisa bermanfaat untuk kami semua, untuk saya juga. Dan saya harap teman-teman semua dan terutama saya bisa mengambil sisi positif dari seorang Lindatan. Nah, gitu dia cerita dari Lindatan teman-teman. Semoga kalian bisa mengerti dan kalian bisa paham siapa Lindatan itu. Jadi teman-teman tidak kepo lagi dengan siapa Lindatan itu. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.